Pernah dengar Ciamis? Pasti pernah ya. Tapi sadar nggak kalau di balik nama yang kedengarannya manis dan adem itu, tersimpan cerita tentang sebuah kerajaan permata yang luar biasa megah. Yuk kita bedah bareng-bareng sejarahnya yang super menarik ini. Oke, kita mulai dari yang paling kita kenal dulu ya, Ciamis. Nama ini asalnya dari bahasa Sunda. Ci itu artinya air, dan amis itu manis. Jadi ya, Ciamis itu air manis. Nggak heran kan kalau julukannya jadi kota manis? Simple dan gampang diingat. Manis kan kedengarannya? Tapi, gimana kalau saya bilang sebelum jadi manis, wilayah ini punya nama yang artinya jauh lebih gagah, yaitu Permata. Wah, beda banget kan kesannya? Nah, pertanyaan inilah yang jadi kunci buat membuka semua ceritanya. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita harus melakukan perjalanan waktu mundur jauh ke belakang, ke akar dari semua ini, Kerajaan Galuh. Coba deh kita bayangin, kita sekarang lagi ada di abad ke-7. Disinilah Kerajaan Galuh berdiri kokoh, salah satu kerajaan paling tua dan paling berpengaruh di tanah Sunda. Didirikan oleh Prabu Retikandayun, pusat pemerintahannya ada di Kawali, yang sekarang ya jadi bagian dari Ciamis. Dan ini bukan cuma cerita rakyat loh, keberadaan Kerajaan Galuh ini nyata, buktinya tercatat jelas di naskah-naskah kuno yang penting banget, kayak Carita Parahyangan dan Ciung Wanara. Ini adalah jendela kita buat ngintip ke masa lalu yang gemilang itu. Nah, sama seperti kerajaan besar lainnya, Galuh juga mengalami masa keemasan. Tapi, yang namanya sejarah selalu ada pasang surut. Gelombang perubahan dan tekanan dari luar mulai datang, dan inilah yang pada akhirnya akan mengubah segalanya. Nah, ini dia intinya. Nama Galuh itu sendiri diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya permata. Keren banget kan? Sebuah nama yang menyiratkan sesuatu yang mulia, berharga dan indah. Beda jauh sama Ciamis ya kan? Lini masa ini ngerangkum perjalanannya dengan sangat jelas. Coba kita lihat. Abad ke-15, itu masa jayanya, waktu bersatu dengan Kerajaan Sunda. 2 abad kemudian, angin perubahan mulai terasa dengan pengaruh dari Kesultanan Islam. Lanjut ke abad ke-18, VOC datang, dan cengkeraman kolonial pun dimulai. Dan puncaknya, momen paling krusial buat identitasnya terjadi di tahun 1916. Oke, mari kita fokus ke momen penting ini. Saat di mana identitas sebuah wilayah yang sudah berumur ribuan tahun, secara resmi diubah oleh kekuatan kolonial. Coba ingat-ingat tahun ini, 1916, tepatnya tanggal 1 Januari. Pemerintah Hindia Belanda secara resmi mengubah nama Kabupaten Galuh menjadi Kabupaten Ciamis. Bayangin deh, cuma dengan satu keputusan, identitas yang sudah bertahan lebih dari 1000 tahun langsung diganti begitu saja. Kalau kita jajarkan kayak gini, perbedaannya jadi kelihatan mencolok banget. Di satu sisi ada Galuh, sang permata yang lahir dari sebuah kerajaan kuno yang megah. Di sisi lain, ada Ciamis, si air manis yang lahir dari keputusan administrasi kolonial. Ini bukan sekedar ganti nama, ini adalah pergeseran kekuasaan dan identitas. Tapi ceritanya jelas nggak berhenti sampai di situ. Setelah Indonesia merdeka, Ciamis terus berevolusi, terus berubah, membentuk wajahnya yang kita kenal sekarang ini. Setelah merdeka, evolusinya lanjut terus. Tahun 1950, Ciamis resmi jadi kabupaten di bawah Republik Indonesia. Tapi petanya nggak diam saja. Tahun 2002, Kota Banjar memisahkan diri, jadi kota otonom sendiri. 10 tahun kemudian, di 2012, giliran wilayah selatannya yang dimekarkan, dan lahirlah Kabupaten Pangandaran yang indah itu. Nah, seluruh perjalanan sejarah yang panjang ini ternyata membawa kita kembali lagi ke titik awal, ke sebuah perdebatan modern yang sangat relevan tentang nama dan juga identitas. Ternyata, gema nama Galuh itu nggak pernah benar-benar padam. Beberapa tahun belakangan ini, mulai muncul wacana yang cukup serius untuk mengembalikan nama Galuh. Tujuannya, tentu saja untuk menghormati lagi sejarahnya yang luar biasa panjang dan memulihkan kembali identitas budayanya. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir yang cukup bikin mikir. Dari permata menjadi air manis, dan sekarang mungkin akan kembali lagi menjadi permata. Menurut Anda, haruskah sebuah nama dikembalikan demi menghormati sejarahnya? Sebenarnya apa sih arti sebuah nama bagi kita? Ini jadi sesuatu yang menarik untuk kita renungkan bersama.